Diawali ketika Shigeiko tengah membawakan hadiah untuk ibunya yang sedang sakit. Sementara itu dokter masih memberikan obat penenang yang terbaik untuk ibunya, dan itu adalah ayahnya Shigeiko yang bernama Shigeharu. Sedangkan Shigeharu nampaknya cemas dengan keadaan istrinya yang tak kunjung sadar. Shigeharu berupaya berinteraksi dengan Ryoko, yaitu istrinya. Tapi tak berselang lama monitor menunjukkan penurunan. Dokter kembali memeriksa Ryoko. Namun dokter hanya mengucapkan, "Kami sudah semaksimal mungkin." Kayak sinetron Indosiar anjir. Ya, intinya di sini Ryoko meninggoy. Seketika si Geniko pun datang dengan membawa hadiahnya. 母さんに持ってきたんだけど。 Setelah itu, Shigeharu mengajak Shigeniko pergi dari rumah sakit itu. 7 tahun kemudian, Shigeharu dan Shigenko yang sudah dewasa, mereka memancing di tepi pantai. Lalu Shigeharu mengajak Shigenko pulang karena gelombang laut semakin tinggi. Yang kemudian Shigeharu mendapat telepon dari temannya untuk menyelesaikan proposal yang dia buat. Dan tanpa sengaja, pancingnya mendapat ikan yang cukup besar. Mereka membawa pulang dan menyantap ikan tangkapan mereka. Bahkan si Genko juga memberikan jatah kepada anjing kesayangannya. Lalu si Genko menyuruh Shigeharu untuk menikah lagi agar tidak kesepian. Keesokannya, Shigeharu dan rekannya sedang melihat sebuah video yang dimana orang-orang sedang dance. Ketika ingin pergi, Shigeharu diberitahu oleh asistennya jika rapatnya diundur menjadi jam 3:30. Asistennya kembali mengejar Shigeharu untuk memberitahu jika dia akan segera menikah. Shigeharu pun memberikan selamat kepada asistennya itu. Kemudian Shigeharu menemui Yoshikawa. Yoshikawa berkata industri perfilman adalah bukti resensi. Dan ini merupakan permainan bertahan atau ujian ketahanan. Menurut Shigeharu, perkataannya sama halnya dengan beberapa tahun lalu. Shigeharu memberitahu jika dia sedang memikirkan tentang pernikahannya. Dan anaknya yang menyuruhnya untuk menikah lagi tentunya. Shigeharu berharap di luar sana masih ada wanita yang baik untuknya. Bahkan, Shigeharu juga berharap wanita itu mempunyai keterampilan bermain piano, bernyanyi, atau tarian ala-ala Jepang gitu. Atau vocab Jepang. Lalu Yoshikawa mempunyai ide untuk membuat audisi. Setelah itu Shigeharu memberikan proposalnya kepada Yoshikawa. Shigeharu menanyakan kembali apakah Yoshikawa benar-benar akan mengadakan audisi. Dan memang benar, rencana Yoshikawa belum pernah mengecewakan Shigeharu. Karena audisi ini bukan untuk mencari istrinya melainkan menjadi bagian pembuatan film. Yoshikawa berharap jika nantinya yang terpilih menjadi ibu baru untuk putranya. Yoshikawa juga sudah bekerja sama dengan salah satu radio dalam program pahlawan di hari esok. Waktu menaiki mobil, Shigeharu mendapat telepon dari rekannya. Shigeharu meminta rekannya untuk memberikan sebuah kaset kepada Kaneda. Setelah itu, Shigeharu mendengarkan radio yang tepat di segmen pahlawan hari esok. Shigeharu mendengarkan setiap bait yang keluar dari pembawaan acara. Sementara itu, seorang perempuan sedang mendengarkan radio yang sama dengan Shigeharu. Tiba di rumahnya ada seorang wanita yang membantunya untuk membereskan rumahnya selagi Shigeharu bekerja di kantor tentunya. Setelah urusannya selesai, wanita itu pun pergi dari rumah itu. Shigeharu membawa seluruh lamarannya ke kamarnya untuk dia seleksi. Terlebih dahulu, Shigeharu melihat seluruh foto pelamar. Tak berselang lama Yoshikawa menelpon jika Shigeharu harus memilih 30 di antara semua pelamar itu. Setelah itu Shigeko masuk ke kamarnya tanpa mengetuknya. Seketika, Shigeharu menutupi surat lamaran itu dengan tangannya. Di sini Shigeko hanya ingin mengajaknya makan malam dan memberitahu jika Shigeko membawa teman wanitanya. Tanpa sengaja Shigeharu membasahi surat lamaran dengan cangkirnya. Lantas Shigeharu mengambil dan membersihkannya. Dan sepertinya Shigeharu terpicu dengan wanita yang bernama Asami Yamazaki. Di sini Asami juga bisa bermain piano, tari balet klasik pada saat usia 12 tahun. Sedangkan Shigeharu terus menggali informasi tentang Asami dengan membaca latar belakang Asami. Asami belajar balet sejak lama, kemudian pinggulnya sakit pada usia 18 tahun. Di sisi lain, Shigeko sedang membaca buku tentang pervokepan dinosaurus bersama Mizuzu. Tak berselang lama, Shigeharu keluar untuk menyapa mereka. Mizuzu menyapa Shigeharu dengan sangat ramah dan Mizuzu berterima kasih karena telah diberikan makan malam. Keesokannya tempat audisi sudah dipersiapkan dan waktunya Yoshikawa dan Shigeharu mengaudisi peserta yang dipilih oleh Shigeharu. Pertama-tama ada seorang wanita yang bernama Yu Tanaka.
Yoshikawa dan Shigeharu memberikan beberapa pertanyaan untuk semua pelamar. Lalu Yoshikawa sangat antusias untuk menemukan yang terbaik dari semua pelamar. Setelah itu, mereka harus beristirahat terlebih dahulu karena udah waktunya. Yoshikawa merasa jika Shigeharu tidak antusias, tapi menurut Shigeharu dia agak gugup. Ketika Shigeharu ingin pergi ke toilet, Shigeharu melihat keberadaan Asami, dan waktu wawancara dimulai kembali, beberapa orang sudah mempresentasikan dirinya, dan inilah wanita yang ditunggu-tunggu Shigeharu. Sejak melihat biodatanya, Shigeharu sudah mulai tertarik dengan Asami. Yoshikawa menanyai beberapa pertanyaan untuk Asami. Di sini Asami bekerja seminggu 3 kali di tempat temannya, dan tempat itu merupakan sebuah klub di Ginza. Seketika Shigeharu bertanya tentang luka yang dimiliki Asami. Bahkan, Shigeharu menceritakan pengalaman Asami yang sudah dia tulis. Setelah itu, Yoshikawa meminta untuk beristirahat sebentar. Yoshikawa menyuruh kameramennya untuk menemui Ito dan mengatakan dia akan sedikit terlambat. Shigeharu meminta pendapat Yoshikawa tentang Asami, bahwa Yoshikawa menyukainya. Namun ada sedikit yang mengganjal di hatinya, tapi entah itu apa. Ya, entahlah. Malamnya Shigeharu meminum tua kesukaannya. Shigeharu memuji jika Misuzu terlihat baik. Setelah itu, Shigeharu kembali melihat foto Asami. Lalu Shigeharu menelpon Asami. Shigeharu mengajak Asami bertemu untuk mengetahui Asami lebih jauh lagi. Seketika Yoshikawa menelpon dan memberitahu jika ada yang dikatakan Asami itu tidak benar. Dan seorang yang bernama Shibata telah hilang selama 1,5 tahun. Keesokannya Shigeharu bertemu dengan Asami. Asami sedikit gugup dengan pertemuan pertama mereka. Shigeharu mencoba menenangkan Asami karena dia tidak akan bertanya dengan pertanyaan khusus. Shigeharu bertanya tentang Shibata. Seketika Asami pun meminta maaf atas perkataannya tersebut. Lalu Asami berkata seperti itu karena disarankan untuk mengatakan demikian. Soalnya karena terlalu sulit tanpa agensi. Setelah itu, Asami berkata dia berharap tidak meminta terlalu banyak pada Shigeharu. Tapi jika Shigeharu memiliki waktu luang, Asami ingin berbicara lebih banyak lagi karena Asami tidak punya siapa-siapa untuk saling berbicara. Mereka pun berpisah di tengah-tengah keramaian orang. Kemudian Shigeharu menemui Yoshikawa dan berkata jika dia tidak peduli tentang filmnya, karena Shigeharu hanya tertarik pada Asami. Akan tetapi jangan khawatir tentang filmnya karena Yoshikawa sudah mengatasinya. Namun bukan itu maksudnya. Yoshikawa meminta Shigeharu untuk tidak terlalu terburu-buru karena waktu itu Shigeharu pernah bilang jika Shigeharu ingin memiliki cukup waktu untuk mengenal Asami. Akan tetapi Shigeharu menganggap Yoshikawa berpikir negatif tentang Asami. Dan Yoshikawa juga sudah memeriksa tentang Asami di internet namun tidak dapat diakses. Shigeharu berkata jika dia tidak akan tertipu dengan mudah dan jika ada kesulitan, Shigeharu akan menanganinya sendiri. Sebelum pergi, Yoshikawa meminta Shigeharu untuk berjanji kepadanya untuk tidak menyebutkan nama Asami sementara waktu. Yoshikawa berharap jika perasaannya ini salah. Yang akhirnya Shigeharu berjanji kepada Yoshikawa, dan malamnya Shigeharu terus memandangi foto Asami. Di sisi lain, Asami selalu menunggu telepon dari Shigeharu. Malam itu, Shigeharu bermimpi bertemu dengan Ryoko, dan pagi harinya Shigeharu tidak masuk ke kantor. Soalnya pembantunya merasa jika Shigeharu jarang sekali mengambil libur. Pembantunya berkata jika sudah waktunya Shigeharu mempunyai pacar baru. Waktu di kantor, asisten Shigeharu ingin pulang karena pekerjaannya telah usai. Bahkan, asistennya juga menemui Shigeharu untuk berpamitan. Lalu Shigeharu pergi dari ruangannya dan kembali untuk menelpon Asami, dan mereka pun akan bertemu kembali. Asami sangat bersemangat ketika bertemu dengan Shigeharu. Kemudian, Shigeharu menanyakan tentang keluarga Asami. Asami pun berkata jika keluarganya baik-baik saja, dan kini keluarganya pindah ke Chiba bulan lalu. Ayahnya sangat menyukai golf, sedangkan Asami juga masih bekerja di klub yang bernama Ginza. Shigeharu senang jika Asami ingin mengajaknya ke sana, akan tetapi bosnya tidak memperbolehkannya. Hingga larut malam, Shigeharu memberitahu tentang film yang akan dia buat. Sebenarnya, sponsor tidak suka dengan ceritanya dan mereka harus menghentikannya. Tapi untungnya Asami tidak memperdulikan hal tersebut, karena Asami hanya ingin bertemu dengan Shigeharu. Lalu Asami menceritakan ketika dia melalui perjalanan yang sulit. Setelah semua hal itu, Asami kehilangan baletnya. Menurut Shigeharu, pengalaman ini memang sulit untuk diatasi.
Tapi suatu hari nanti, Asami akan merasakan hidup yang indah. Asami memberitahu jika ada banyak orang yang mendekatinya, tapi hanya Shigeharu yang benar-benar berhati hangat dan mencoba untuk menerimanya, bahkan memahami siapa Asami sesungguhnya. Setelah itu, Shigeharu mengantarkan Asami pulang. Sebelum itu, Shigeharu berkata jika dia tidak akan menelpon kembali Asami. Tak berselang lama, Asami pun turun dari taksi. Tiba di rumah, Shigeharu langsung menemui Shigeko. Shigeko mengetahui jika Shigeharu sudah menemukan pacar. Di sini Shigeko mengetahuinya karena Shigeharu bersikap aneh dan sering tertawa sendiri. Bahkan Shigeko menyuruh Shigeharu untuk tidak tertipu dengan parasnya. Dan akhir pekan ini Shigeharu akan melamar Asami. Shigeharu juga akan memperkenalkannya kepada Shigeko sesegera mungkin. Keesokannya, Shigeharu mengajak Asami menginap di sebuah hotel. Malamnya Shigeharu basa-basi untuk melakukan sesuatu sebelum makan malam. Menurut Shigeharu, koki di sini sangat profesional karena mempersiapkan makanan dengan sangat baik. Lalu Shigeharu mengajak Asami untuk ke museum di dekat hotel ini. Tapi sayangnya, Asami tidak mengindahkan ajakan Shigeharu dan lebih memilih untuk beristirahat. Sebelum tertidur, Asami melepaskan pakaiannya terlebih dahulu. Barulah Asami tidur dengan menggunakan selimutnya. Ketika Shigeharu mendekati Asami dan ingin melepaskan pakaiannya juga, Asami menyuruh Shigeharu untuk tidak melepaskannya. Asami memperlihatkan tubuhnya yang pernah terluka. Menurut Asami, dia membakar dirinya sendiri ketika dia masih kecil. Lalu Asami meminta Shigeharu untuk mencintainya saja dan berharap Shigeharu berbeda dengan yang lain. Setelah itu barulah Shigeharu melepaskan pakaiannya dan tidur bersama Asami. Namun tak berselang lama Shigeharu terbangun namun Asami tidak ada di sampingnya. Seketika Shigeharu juga ditelepon oleh pengelola hotel. Pengelola hotel memberitahu jika Asami telah pergi. Setelah itu Yoshikawa mengajak Shigeharu untuk berdiskusi di ruangannya tentang hilangnya Asami. Bahkan Shigeharu sudah menghubungi Asami namun hal itu sia-sia. Soalnya nggak ada jawaban dan Shigeharu tidak pernah mengantar Asami pulang ke depan rumahnya. Jadi cuma di depan gang saja. Tipikal cowok jemput di depan gang. Akan tetapi Yoshikawa tetap tidak percaya dengan hilangnya Asami yang secara tiba-tiba. Lalu Yoshikawa menyuruh Shigeharu untuk melupakan Asami. Akan tetapi Shigeharu tidak bisa karena dia sudah cinta dengan Asami. Tapi Yoshikawa tetap memaksa Shigeharu untuk melupakan Asami. Mereka pun saling berdebat dan menyalahkan satu sama lain. Dan sekarang Shigeharu tidak akan meminta bantuan ke Yoshikawa. Bahkan, Shigeharu juga akan mencari Asami sendiri. Namun Shigeharu bingung harus mulai mencari Asami dari mana. Pertama-tama, Shigeharu akan mencari Asami di sebuah studio balet Shimada. Namun nampaknya studio ini sudah lama ditutup. Tapi Shigeharu berhasil masuk dengan membuka kayu yang menutupi pintunya. Yang ternyata, di dalam studio ada seseorang yang sedang bermain piano dan mungkin itu Shimada. Shigeharu bertanya kepada Shimada, di mana keberadaan Asami? Bukannya menjawab, Shimada malah tertawa. Asami-san to kochira to no aida de. Shimada bertanya balik apakah Shigeharu pernah menyentuh tubuhnya? Yang ternyata luka di pahanya Asami waktu itu adalah bekas besi panas yang ditempelkan oleh Shimada. Lalu Shimada mencoba berdiri dan menyuruh Shigeharu untuk pergi. Setelah itu, Shigeharu pergi ke tempat Asami bekerja. Namun sialnya ternyata klub itu sepertinya sudah lama tutup. Seketika seseorang penghuni apartemen yang melintas, dia memberitahu jika klub itu sudah lama tutup selama 1 tahun. Karena pemilik klub itu telah dibunuh. Yang kemudian Shigeharu bertanya tentang keberadaan Asami kepada orang tersebut. Akan tetapi orang itu tidak ingat dengan Asami dan biasanya pemilik klub dia bekerja di sini sendirian. Orang itu menceritakan kronologi kejadian pembunuhan itu dan itu terjadi karena masalah manusia yaitu perselingkuhan dan dia juga menggunakan obat-obatan. Dia dibunuh dengan tubuhnya dipotong-potong dan misteri lainnya, polisi mengumpulkan semua bagian tubuh.
Lalu polisi menempatkannya bersama-sama. Mereka juga menemukan 3 jari tambahan, telinga, dan lidah. Di sisi lain, pembantu rumah sedang membereskan rumahnya. Setelah selesai, dia pun pergi dari rumah itu. Saat rumah itu kosong, seseorang masuk ke rumah itu mengambil ciu dan bersembunyi. Shigeko menelpon Shigeharu bahwa malam ini dia akan tinggal di rumah temannya. Seperti biasa, Shigeharu meminum ciunya sambil memikirkan keberadaan Asami. Namun seketika, Shigeharu merasa ada yang aneh dengan dirinya. Shigeharu terjatuh dan teringat ketika makan malam bersama Asami. Di saat itu, Asami berkata jika orang tuanya sudah lama bercerai, dan Asami dikirim ke rumah pamannya. Itu adalah tempat yang paling mengerikan menurut Asami. Di rumah itu Asami mendapat kekerasan. Istri pamannya adalah tipe wanita biasa, yang ternyata Asami juga memiliki banyak bekas luka. Asami menceritakannya karena ingin Shigeharu mengetahui lebih jauh tentang Asami. Bahkan, Asami juga pernah disuruh mandi dengan air dingin hingga Asami mengalami pneumonia. Pneumonia, ya gitulah, susah amat anjir. Asami pernah terjatuh saat menuruni tangga hingga tulang bahunya patah. Yang akhirnya, pamannya mengirim Asami kembali ke ibunya. Dan pada saat itu Asami masih berumur 7 tahun. Lalu ibunya menikah lagi tapi ayah tirinya sangat membenci Asami. Semenjak itu Asami hanya tinggal di dalam rumah sepanjang waktu. Asami tidak melakukan apapun di ruangan gelap hingga ibunya pulang. Shigeharu tak pernah membayangkan jika Asami memiliki masa lalu yang menyakitkan. Shigeharu juga merasa bahwa Asami orang yang luar biasa. Dan baru ini bertemu dengan orang seperti Asami. 涼子 Di saat itu Shigeharu bertemu dengan Ryoko. Ryoko memberitahu jika Asami tidak pantas untuknya. Seketika hal itu berpindah tempat di mana Asami ingin menghisap titik Shigeharu. Tapi Asami berubah menjadi asistennya. Aneh sekali. Asistennya mengajak Shigeharu untuk berkimpoi sekali saja, namun Shigeharu menolaknya. Namun asistennya kembali ke rumah dan menjadi Asami. Lalu Asami berubah lagi menjadi Mizuzu, yaitu temannya Shigeko. Ketika ingin pergi, Shigeharu sempat tersandung oleh bongkahan. Shigeharu mendekati bongkahan itu dan ketika ingin membukanya, tiba-tiba saja orang yang di dalam karung itu keluar. Orang itu mempunyai kaki yang punting, jarinya patah dan tidak bisa berbicara. Di saat itu Asami memberinya makanan dari muntahannya. Orang itu pun sangat lahap memakan makanan itu. Lalu Shigeharu teringat dengan cerita orang di dekat klub. Dan mungkin orang ini adalah pemilik klub tersebut. Kemudian muncullah Shimada. Shimada membawa besi panas dan menyuruh Asami untuk terus menari. Shimada juga menempelkan ke lengannya. Kemudian Shimada mendekati Asami untuk menempelkan besi itu ke pahanya. Dan kita bergeser ke studio, bahwa Asami telah membunuh Shimada dengan menggunakan tali kawat. Seketika, Shigeharu teringat ketika mereka sedang mengadakan audisi. Asami memotong kepala Shimada hingga tewas. Oke, kita balik lagi ke Shigeharu yang tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Bahkan dia juga tidak dapat berbicara karena sudah meminum racun yang terkandung di ciunya. Tak berselang lama muncullah Asami, yang ternyata Asami juga sudah membunuh anjing milik Shigeharu. Lalu Asami mempersiapkan peralatannya. Kemudian Asami akan menyuntikkan cairan yang dapat melumpuhkan syaraf. Asami menyuntikkannya tepat di lidah Shigeharu. Setelah itu Asami melapisi kain di bawah Shigeharu. Dan Asami juga merobek baju milik Shigeharu. Yang kemudian Asami menancapkan beberapa jarum di tubuh Shigeharu. Tidak cuma itu, Asami juga menancapkannya di kantung mata. Setelah itu Asami mengikat kaki Shigeharu dengan gelang. Barulah Asami akan memotong kaki Shigeharu dengan tali kawat. Asami melakukan itu karena dia tidak mau Shigeharu mencintai orang lain selain dirinya. Tak hanya satu, Asami juga ingin memotong kaki yang satu lagi. Tak berselang lama, Shigeko pun datang dan Asami juga sudah mempersiapkan sesuatu. Lalu Asami bersembunyi di sebuah tempat. Shigeko awalnya tidak menyadari apa yang terjadi dengan Shigeharu.
Ketika Asami ingin menyemprotkan sesuatu, tiba-tiba saja Shigeharu terbangun dari tidurnya. Shigeharu juga melihat Asami masih tidur dan Shigeharu sempat memeriksa kakinya. Shigeharu pun langsung mencuci muka dan Asami menanyakan apakah Shigeharu baik-baik saja. Setelah itu Asami berkata jika dia sangat bahagia karena di antara wanita yang mengikuti audisi hanya Asami yang beruntung. Oke, kita kembali lagi ke mimpi buruk itu lagi. Shigeko berhasil mengelak dari serangan Asami, yang kemudian Shigeko berlari dan Asami pun juga mengejarnya. Asami terus menyemprotkan cairan itu akan tetapi, Shigeko terus mengelak hingga Shigeko menendang Asami sampai terjatuh. Asami pun tak bergerak sama sekali dan mungkin meninggoy. Lalu Shigeko menolong Shigeharu dengan menelpon polisi dan ambulan. Dasar wanita psikopat dan tamat. Metro City, ayo kita bersensasi.